Ya, bisa dijelaskan gimana? Kalau menurut saya di situ kan diminta peluang darah O gitu ya Pak. Kenapa saya memakai binomial itu karena hanya ada dua kemungkinan atau dua peluang gitu Pak. Ya. Nah terus N-nya kan udah diketahui di situ di soal 16, P-nya juga udah ada 45% dari mereka itu dari merekanya itu O Pak gitu. Jadi tinggal dimasukin ke rumusnya aja Pak. Rumusnya itu kan N faktorial per N faktorial per N dikurangi X faktorial X dikali X faktorial lagi. Terus dikali P-nya dipangkatkan dengan X, lalu dikali Q-nya 1 min P, itu 1 dikurangi 0,45, hasilnya 0,55, dipangkatkan dengan N dikurangi X, yaitu 10. Terus setelah saya hitung, saya koma-koma di belakang angkanya diikutkan semua nggak apa-apa kan ya Pak? Nanti baru dibuatkan di bagian belakang. Boleh, nggak perlu diikutkan semua juga. Cukup 3 digit di belakang koma juga sudah cukup. Ya udah. Ya, jadi saya membulatkannya di bagian belakang, hasilnya itu 0,168. Oke, nilainya 1,68. Jadi ini binomial aja ya, sudah didapat. P-nya 45%, Q-nya 55, X-nya 6, N-nya 16. Oke, sip. Benar. Oke Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau menjawab pertanyaan? Saya Pak. Bentar ya. Siapa nih? Dea. Dea, oke Dea. Saya share di Telegram aja ya Pak. Oke. Oke, silakan dijelaskan Dea. Jadi itu saya mengerjakan yang 52 nomor 7. Nah, di situ diminta untuk menentukan min dan standar deviasi. Jadi min bisa dicari dengan mengalihkan X dikali dengan PX, yaitu 0 kali 0,0625 ditambah dengan 1 kali 0,25 ditambah dengan 2 kali 0,375 dan seterusnya. Terus didapatkan hasil 2. Lalu selanjutnya mencari standar deviasi, rumusnya adalah akar dari X dikurangi mu kuadrat dikali dengan PX. Nah, di situ berarti P yaitu 0 dikurangi dengan mu yang udah didapat itu 2 dikuadratkan lalu dikalikan dengan 0,0625 dan seterusnya. Setelah diakar itu dijumlah merupakan akar dari 1, jadi standar deviasinya sama dengan 1 Pak. Oke, standar deviasinya 1. Ini sebenarnya pertanyaan awalnya ini belum terjawab secara menyeluruh nih, ya. Jadi persyaratan distribusi peluang itu apa saja? Yang pertama, X. X adalah angka numerik. Ya, X adalah angka numerik. Yang kedua, sigma Px sama dengan 1. Ini sudah. Dan yang ketiga, Px lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1, Pak.
Ya, itu ya. Jadi itu kalau bisa juga dijelaskan gitu ya. Jadi nanti kalau menjelaskan dalam ujian lengkap itu apa pertanyaannya, dijawab satu persatu. Gitu ya. Oke, terima kasih Dea. Selanjutnya ada lagi yang mau menjawab pertanyaan? Pak Sakti, Ya, silakan. izin menjawab 5.2 nomor 3. Tapi sebenarnya tadi udah dibahas juga sama Pak Sakti tentang requirement probability distribution. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh ya, sebentar saya share di Telegram dulu. Ya. Oke, silakan jelaskan. Ya, jadi Pak, pertanyaannya apakah tabel 57 itu sudah mendeskripsikan probability distribution? Jawabannya iya, karena setelah mengidentifikasi requirement probability distribution itu ada 3, ketiganya itu terpenuhi, artinya satisfied. Yang pertama terdapat numerical random variable X yang berhubungan dengan probabilitas. Itu ada di tabelnya, itu X-nya itu memang probabilitas, jadi itu terpenuhi. Yang kedua, jumlah peluang X itu totalnya sama dengan 1. Itu terpenuhi juga di mana X-nya ini merupakan possible value X yang menggambarkan terjadinya jumlah anak perempuan di 3 kelahiran, di 3 anak gitu. Dan yang terakhir, nilai individu masing-masing peluang X itu di antara 0 sampai dengan 1. Dan itu terpenuhi juga. Jadi karena 3-tiganya sudah satisfied, berarti ini mendeskripsikan probability distribution. Oke, makasih ya Nida. Jadi di sini kita bisa katakan dia sudah berdistribusi peluang ya. Jadi yang poin pertama tadi sudah terpenuhi, di mana setiap kemungkinan nilai X itu sudah tercantum peluangnya gitu ya. Jadi walaupun ketika suatu nilai X nanti peluangnya itu sangat kecil, 0,0000 sekian, itu tetap harus dicantumkan gitu ya. Itu menyatakan bahwa dia tetap punya kemungkinan. Contohnya itu ada di, kalau kalian lihat di soal nomor 8, itu X sama dengan 5 itu sudah 0, desimalnya sangat kecil, hanya ditulis 0 plus gitu ya. Tetapi dia tetap harus ditulis nomor 5 karena tetap ada kemungkinannya. Itu oke, ditambahin aja. Terima kasih. Kemudian siapa lagi yang mau menjawab?
Ya, silakan Tuti. Mhm. 0,999 itu konteksnya X tadi sudah terhitung semua atau belum? Sudah muncul semua atau belum? Kemudian kalau ada yang menulis 0,0 plus ini, berarti dia sudah mengcover suatu desimal yang sangat kecil tadi, misalkan gitu ya. Maka itu kita bisa katakan dia berdiskusi peluang gitu. Konteksnya ya kalian bisa pahami ya, soal itu memang menyatakan 0,9999 itu memang artinya sudah satu atau memang ada yang kurang, seperti itu. Seharusnya sih kalian bisa ini sih mendeteksi gitu. Contohnya seperti apa tuh, Tip? Ada nggak? Oh, belum ada. Ya biasanya sih kalau sudah 0,999 itu biasanya sudah di cover dari, misalkan seperti contoh nomor 8 itu ada 0 plus. Nah itu sudah tercover, berarti sudah menutupi kekurangan dari 0,9999 tadi. Gitu. Ya. Pak izin menjawab. Ya silakan Safa. Saya izin menjawab 54 ya Pak, nomor 7 saya kirim ke Telegram dulu. Oke. Jadi kalau saya soal menurut saya dia tuh termasuknya binomial karena cuma ada dua pilihan, cepat terhadap pencernaan atau tidak cepat. N-nya 1013 dan peluang suksesnya itu 66%. Terus cari ini varian sama range rule of thumb. N-nya itu dia rumusnya N kali P, jadi 1013 kali 60% sama dengan 668. Variansnya dicari pakai rumus N kali P kali Q, 1013 kali P-nya 66%, Q-nya itu berarti hasil pengurangan 100 kurangi 66%, jadi 34%, sama dengan 27,32. Terus rule of thumb-nya max usual value-nya dari min ditambah 2 varians, sama dengan 1123,14. Terus minimal usual value-nya min dikurangi 2 kali varian sama dengan 214. Oke. Ya, sudah benar. Makasih Pak. Ya, makasih Safa. Jadi tadi kita
identifikasi ini bisa dihitung menggunakan binomial karena n kali p-nya itu lebih besar dari 10. Jadi walaupun n besar, tapi kalau n kali p-nya itu lebih dari 10, maka tetap bisa kita hitung menggunakan binomial saja. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau menjawab pertanyaan? Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Terkait jawabannya Sasa tadi, bukannya kalau rumus maksimal usual value-nya itu rumusnya pakai 2 kali standar deviasi ya Pak? Bukannya? Soalnya kalau nggak salah di versi Sasa itu kali variasi. 2 standar deviasi, ya benar. Ini bukan 2 standar deviasi, ini bukannya 2 standar deviasi yang dikerjakan Safa ya. Bukannya masih variansi ya Pak? Oh iya, salah berarti kayaknya sih. Oh, ini varians ya. Oh iya, saya salah juga. Maaf Pak, kurang juga saya. Ya. Oke, Saya makasih. ganti dulu. Koreksinya bagus Lydia ya. Jadi ya memang ini saya sengaja gitu ya. Saya ingin tahu ada nggak yang jeli gitu ya, untuk melihat apakah ada kesalahan atau tidak. Ya ini bisa-bisanya saya aja gitu. Oke, bagus Lydia, makasih koreksinya.
Ini ada lagi ya? Sudah ya tadi ya. Gimana? Ada lagi yang mau menjawab pertanyaan? Pak, saya mau jawab yang 52 nomor 18, Pak. Ya, silakan. Munir. Ya. Sudah saya kirim di Telegram ya, Pak. Ya, udah silakan dijelaskan, Munir. Di nomor 18 ini, dalam tabel itu kan ada kemungkinan kelahiran anak perempuan dari 10 kali percobaan. Dan yang A itu kemungkinannya mendapatkan satu anak perempuan dalam 10 kali kelahiran. Nah, itu juga terdapat dalam tabel, jawabannya jadi peluang X sama dengan 1 jadi 0,01. Udah di tabel. Terus yang B, kemungkinan kan satu atau setidaknya 1 dalam 10 kelahiran. Jadi itu peluangnya itu X lebih kecil atau sama dengan 1. Jadi peluang X 0 ditambah peluang X sama dengan 1. Jadi 0,001 ditambah 0,10 atau 0,1. Jadi 0,11. Untuk ini mana kemungkinan yang relevan gitu ya untuk menentukan unusually low number of girls in 10 kelahiran. Jadi yang lebih relevan itu yang B, karena yang B itu sudah mencakup baik itu dia yang kemungkinannya 0 ataupun yang kemungkinannya 1. Terus yang D, apakah in 10 kelahiran? Jadi jawabannya ya, karena mengacu pada jawaban B tadi, dan itu lebih rendah daripada 0,05 yang terdapat dalam PPT sebelumnya tadi, Pak. Yang unusually low itu kan dia daripada 0,05. Ya, oke, terima kasih, jawabannya sudah benar. Jadi di sini peluangnya itu
Yang untuk C lebih relevan yang B. Kenapa? Karena untuk menentukan usual unusualnya itu kita menggunakan peluang X or more atau X or less gitu ya. Jadi bukan exactly X sama dengan. Nah, iya Pak. Ya, oke. Terima kasih Munir. Pak, izin mau jawab yang Oke, Jessica ya. iya, yang 54 nomor 18. Ya, silakan dijelaskan Jessica. Jadi di sini itu di pertanyaan yang A itu dia disuruh mencari peran sama standar deviasinya dari nomor 7 ini dengan percobaan 50 kali untuk kemenangannya. Jadi di sini berarti N-nya itu 50 karena 50 times di sini udah di soalnya dibilang. Terus di soal juga dibilang probability dari kemenangannya itu 1/38. Jadi MN-nya itu tinggal N kali P berarti 50 dikali 1/38 sama dengan 1,32. Terus untuk standar deviasinya tinggal dimasukin ke rumus kan, rumusnya itu akar N kali P kali Q. Di sini tadi N-nya itu kan 50. Terus P itu untuk kemenangan probability 1/38. Nah, karena probability kemenangan 1/38 berarti Q itu kan probability untuk enggak menang. Berarti kan 37/38. Berarti standar deviasinya itu akar 1,28 atau 1,1319. Terus yang B itu pertanyaannya 0 kemenangan dari 50
percobaan itu jadi unusually low number of thing-nya atau enggak. Nah, jadi di sini kita hitung pakai rumus yang tadi maksimum sama minimum usual value-nya itu. Berarti kan maximum usual value itu kan tadi nilai dari mean ditambah 2 kali standar deviasi. Berarti 1,32 ditambah 2 kali 1,1319 hasilnya 3,58. Terus minimum usual value-nya itu mean dikurang 2 kali standar deviasi berarti 1,32 dikurang 2 kali 1,1319 hasilnya kan min 0,9438. Berarti 0 itu enggak unusually karena minimal usual-nya itu masih di minus 0,9438. Ya, udah benar ya kayaknya ya. Jadi mu-nya 1,32, sigmanya N kali P kali Q. Kalau lihat perhitungannya udah tepat. Maksimumnya 3,58, minimumnya minus 0,9. Jadi nilai 0 belum masuk kategori unusual karena masih dalam rentang. Itu ya. Oke, sudah benar. Terima kasih jawabannya, Jessica. Ya, selanjutnya siapa lagi yang mau menjawab pertanyaan?
Pak, izin menjawab yang nomor 44. Ya, silakan Pak. 43. Iya, jadi di situ disoalkan kayak perusahaan farmasi itu menerima pengiriman yang tablet SP itu. Terus jika barang yang diterima ada yang cacat lebih dari 1, dia bakalan ditolak gitu, Pak. Terus jadi tingkat cacat pada tablet tersebut senilai 3%. Berarti nilai Q-nya itu sebesar 3%, nilai P-nya yaitu menjadi senilai 97%. Terus nilai N-nya itu yang 40 tadi. Berarti yang ditanyakan itu berapa probabilitas X-nya itu 0 atau 1. Jadi kita pakai yang binomial probability. Jadi yang kemungkinan rusaknya 0 atau 1. Jadi kemungkinan rusaknya 0 tadi ditambah kemungkinan yang rusaknya itu 1. Jadi 40 faktorial dibagi 40 dikurangi 0. Karena 40 dikurangi 0 itu tetap 40 faktorial. Terus dikali 0 faktorial. Terus kemudian dikali 0,97 pangkat 0 dikali 0,03 pangkat 40. Kemudian ditambah 40 faktorial dibagi 39 faktorial. 39 itu dari 40 faktorial dikurangi 1 faktorial. Kemudian dikali 1 faktorial. Dikali lagi 97 faktorial pangkat 39. Kemudian dikali 0,03 faktorial. Dikali 0,03 pangkat 1. Kemudian yang 40 faktorial itu bisa dicoret sama yang 40 faktorial. Jadi itu hasilnya kan 0 faktorial. Nah, 0 faktorial itu nilainya 1. Jadi langsung aja yang 0,97 itu pangkat 0 kan juga 1. Jadi langsung yang 0,03 pangkat 40 itu hasilnya 0,2957. Terus yang kedua itu yang 40 faktorial itu dicoret sama yang 39 faktorial. Jadi tinggal 40. 40 dibagi 1 faktorial. Kemudian hasilnya yaitu 40. Kemudian dikali 0,97 pangkat 39 dikali 0,03 pangkat 1 itu hasilnya 0,3658. Kemudian hasilnya 0,6615, Pak. Oh sorry, saya mute. Jadi tadi maksudnya di sini peluang X sama dengan 0 atau X sama dengan 1 gitu, benar ya? Cek. Halo, Mara? Cek. Suara saya terdengar nggak? Iya, Pak. Dengar, Pak. Mara ada, Mara.
Iya, Pak. Jadi maksudnya ini tadi peluang ketika X sama dengan 0 atau X sama dengan 1 gitu. Iya. Nah, di sini kenapa yang X sama dengan 0 kamu pakai peluang 97%-nya, tetapi yang X sama dengan 1 kamu pakai yang 0,03-nya. Kayaknya saya salah nulis deh, Pak, itu. Tapi perhitungannya benar. Bentar, Pak. Oh gitu. Masukin di rumusnya, nulisnya. Bentar, Pak, saya revisi. Ya. Tapi hasilnya sudah benar. Sudah, Pak. Cuma salah Sudah. dinulis itunya. Oh iya. Oke. Jadi Harusnya perhatikan baik-baik gitu. Ya, harusnya yang 0,97 itu yang pangkat 40. Oke, Yang 97 itu peluang apa? 97% itu peluang apa? peluang yang barangnya ini, Pak, nggak cacat. Peluang barangnya tidak cacat. Oke, berarti 3% peluang itu adalah barangnya rusak ya. Iya. Kemudian yang ditanya adalah peluang cacat tidak lebih dari 1 gitu. Iya, Pak. Peluang cacat tidak lebih dari 1, sehingga di sini kita cari peluang ketika X sama dengan 0 atau peluang X sama dengan 1. X sama dengan 0 ini, X ini berarti apa? Barang cacatnya ya, barang cacatnya tidak ada atau barang cacatnya hanya ada 1. Nah ini makanya tadi butuh konsistensi peluang dengan X-nya, itu harus kalian confirm. Jangan sampai salah, kalian terbalik gitu ya, menggunakan P untuk kejadian yang sebaliknya. Jadi di sini dihapus ya. Jadi tadi peluang tidak ada cacat 95, berarti X sama dengan 0 itu adalah milik Q ya, atau kejadian bahwa tidak ada cacatnya itu 40 gitu kan. Kejadian tidak ada cacatnya 40. Nah, ya seperti ini. Jadi dikali peluang cacatnya 0,03 pangkat 0 ditambah bla 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 kali 0,97 pangkat 39 dikali 0,03 pangkat 1. Iya, oke. Dari caranya sudah sesuai. Jadi dapat peluang tidak ada cacat lebih dari 1 sebesar 0,6615. Ya, terima kasih. Mar'a, jawabannya. Ya, Pak, terima kasih. Kemudian selanjutnya siapa lagi yang mau menjawab? Saya, Pak, mau jawab nomor 33. Siapa nih, sorry? M. Aldianor, Pak, M. Aldianor. Oh, Aldi ya? Ya, silakan Aldi. Ini kan nomor 33 itu diketahui P-nya 0,48. Terus U-nya itu 0,52. Terus jumlah itunya M-nya 20 dan X-nya 12. Nah, ditanyanya itu yang pertama probability itu probability yang 12 sama probability 12 ke atas. Terus untuk probability yang 12 itu rumusnya kan n faktorial per n kurang x faktorial dikali p pangkat x dikali qn
kurang X. Nah, itu 20 faktorial dikurang 20 faktorial per 8 faktorial 12 faktorial itu saya hitung di kalkulator, nemunya 125,970. Terus itu dikalikan sama 0,48 pangkat 12 dikali sama 0,52 pangkat 8, nemunya 0,1007369. Terus untuk yang probabilitas yang X lebih dari 12-nya itu saya hitung satu-satu di kalkulator, nemunya itu 0,100737 ditambah 0,057223 ditambah 0,026410 ditambah 0,009751 ditambah 0,002813 ditambah 0,000610 ditambah ini sebenarnya ada angkanya Pak, cuman angkanya tuh kayak jauh banget gitu, jadi saya bulatin ke 0 yang untuk probability ke 19 sama 20-nya. Jadi untuk yang probability X lebih dari sama dengan 12-nya itu didapat 0,197544. Kayak gitu. Oke, ini jadi pertanyaannya adalah yang pertama, find the probability that among 20 randomly selected adults, exactly 12 use taxpayers use tax preparers to file their taxes. Jadi peluang P sama dengan peluang X sama dengan 12. Ya. Kemudian among 20 random adults, is 12 an unusual high number for those who use tax preparer to file their taxes. Dari 20 orang ini apakah 12 itu suatu nilai yang tidak wajar bagi mereka yang menggunakan tax preparer to file their taxes. Nah, di sini unusually high number, berarti kita bukannya harus cari ini ya, cari plus minus mu plus minus 2 sigmanya. Itu. Oh gitu ya Pak. Bentar. Ya. Coba kamu cari mu plus minus 2 sigma. Jadi mu-nya ada di berapa? Rata-rata orang menggunakan tax preparer itu rata-ratanya berapa? Dari 20 itu. Gitu. N kali P kan? N-nya 20, P-nya 0,48. Jadi sekitar berapa? 9,6. Iya, itu 9,6. Oke, sekarang standar deviasinya berapa? Coba kamu hitung. Standar deviasinya itu N kali P kali Q, akar N kali P kali Q. Iya, berapa tuh? Itu Pak 2,234. Sorry, 2,234. 2,234. Berarti dua standar deviasinya kan sekitar 4,468 ya. Iya Pak. Nah, sekarang 12 itu kategori usual atau unusual? Unusual Pak. Kenapa unusual? Bentar. Kan berarti kamu cari range-nya, coba kamu hitung plus minus 2 sigma. Plus minus 2 sigmanya jadi berapa? Uh, 5,131. Salah ya Pak? Bentar deh. Iya. Batas kiri, batas bawahnya 5, sekian. Batas atasnya berapa? Batas atasnya ditambah berarti ya Pak? Ya. 100,468. Berapa? Salah. Lupa. Itu 14,068. 14,468. Jadi 12 itu kategori usual atau unusual? Unusual apa ya? Kayaknya. Oh, unusual kan dia berada di dalam rentang. Kalau berada di dalam rentang minus plus minus 2 standar deviasi,
Berarti dia masih kategori usual value gitu. Oh. Bapak kalau hasilnya minus itu masih di dalam rentang nggak Pak? Apa saya salah hitung ya? Apa yang minus? Oh iya benar. Oh berarti usual Pak, usual. Iya kan tadi kamu bilang rentangnya ada di 5, sekian sampai 14, sekian kan? Itu adalah rentang usual value, nilai yang occur, likely to occur, ya, nilai yang kemungkinan wajar bisa muncul. Sehingga karena 12 itu masih berada di dalam rentang 5, sekian sampai 14, sekian tadi, maka kita bisa katakan bahwa 12 itu masih likely to occur, masih wajar untuk muncul, sehingga ini belum bisa kita katakan unusual. Gitu ya. Oh iya Pak ya. Oke, bisa diperbaiki lagi nanti jawabannya ya. Iya Pak. Kemudian, oke. Makasih, dia. Oke, ini waktunya sudah mau habis ya. Kita sudahi dulu. Mungkin kalian bisa coba-coba sendiri. Masih ada berapa soal ya yang belum? 1 atau 2? Udah semua kayaknya Pak. Udah semua ya? Ya. Yang review belum ya? Yang cumulative review nomor 3 belum? Itu bisa kalian coba. Terus juga bisa kalian cek ada tugas mingguan. Ini bisa kalian kerjakan. Kalian bisa cek deadline-nya. Seperti biasa, sekitar 3 hari gitu ya. Bisa kalian kerjakan untuk latihan. Itu ya. Tapi yang dikumpulkan yang tugas mingguan saja. Yang sisanya yang nomor ini nggak usah dikumpulkan. Tapi silakan dicoba untuk latihan. Oke, kita ketemu besok lagi ya. Iya Pak. Iya, Pak. Kamis jam 2 ya. Iya, Pak. Oke, kalau gitu silakan untuk dilatih lagi. Kita ketemu besok. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.